Jangan blokir, jangan kejar, jangan minta penjelasan. Itu hanya akan membuat kamu terlihat lemah di matanya dan lebih parah lagi, di matamu sendiri. Yang perlu kamu lakukan bukan membuang energi ke arah yang tidak mau memahamimu. Yang perlu kamu lakukan adalah berdiri diam, tapi bukan diam yang kalah. Diam yang membuat orang bertanya-tanya, apa yang dia pikirkan, kenapa dia nggak terpengaruh. Lihat, kebanyakan orang saat terluka atau dikecewakan langsung reaktif. Memblokir karena marah, mengejar karena takut kehilangan, meminta penjelasan karena nggak tahan ketidakpastian. Dan setiap kali kamu melakukannya, tanpa sadar, kamu sedang menyerahkan kendali dirimu ke orang lain. Marcus Aurelius pernah berkata, kalau kamu marah pada seseorang, berarti kamu memberinya kendali atas dirimu. Itu artinya, reaksi emosionalmu adalah bukti dia masih mengatur mood, pikiran, bahkan harga dirimu. Masalahnya dunia modern memuji respons instan. Seolah-olah, kalau kamu nggak langsung membalas, nggak langsung mencari jawaban, kamu dianggap kalah. Padahal, yang benar adalah kebalikannya. Semakin kamu mampu menahan diri, semakin kuat aura yang terpancar. Hari ini saya akan tunjukkan sebuah pendekatan yang bisa membuat kamu tak tergoyahkan. Sebuah prinsip yang akan menempatkanmu di posisi kendali, bahkan saat orang lain mencoba menjatuhkanmu. Saya menyebutnya prinsip diam berdaya. Dengarkan sampai akhir, karena di bagian penutup saya akan membagikan satu rahasia terakhir. Sesuatu yang kalau kamu pahami, akan mengubah cara kamu menghadapi orang, masalah, bahkan dirimu sendiri, untuk selamanya. Sekarang, tulis di komentar. Saat emosi memuncak, kamu tipe yang langsung blokir, kejar, atau minta penjelasan. Pertama, kuasai diri, bukan situasi. Kamu tahu kenapa banyak orang hancur saat hubungan, pertemanan, atau bisnisnya goyah? Karena mereka mengira yang harus dikendalikan adalah situasi, bukan diri sendiri. Masalahnya, situasi itu seperti cuaca. Kamu bisa memprediksi tapi nggak bisa memaksa. Hari ini cerah, besok bisa badai. Dan kalau mental kamu bergantung pada cuaca, ya siap-siap mentalmu ikut berubah setiap hari. Banyak orang berpikir, kalau gue bisa bikin dia jawab, kalau gue bisa bikin dia balik, kalau gue bisa bikin mereka paham, maka rasa sakitnya akan hilang. Padahal, justru pikiran seperti itu yang bikin kamu terjebak. Kenapa? Karena semua kekuatanmu dipertaruhkan di sesuatu yang enggak bisa kamu kendalikan. Epictetus pernah bilang, ada hal yang berada di bawah kendalimu, dan ada hal yang tidak. Emosi orang lain, pilihan mereka, bahkan omongan mereka, itu semua di luar kendalimu. Tapi pikiranmu, responmu, langkah yang kamu ambil, itu sepenuhnya milikmu, dan di sini letak rahasianya. Begitu kamu berhenti mencoba mengendalikan hal di luar dirimu, energi yang tadinya habis untuk drama akan jadi bahan bakar untuk memperkuat dirimu. Bayangkan kamu sedang di laut, ombak besar datang. Kamu bisa buang tenaga berusaha menghentikan ombak, mustahil. Atau kamu belajar menyesuaikan layar kapalmu dan memanfaatkan anginnya. Yang pertama, bikin kamu tenggelam. Yang kedua, bikin kamu tetap bergerak ke tujuan. Jadi kalau hari ini kamu tergoda untuk memblokir, mengejar, atau menuntut penjelasan demi mengendalikan situasi, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri sendiri, kalau semua ini di luar kendaliku, apa yang masih bisa kulakukan dengan kendali penuh? Ingat ini, kekuatan seorang pria atau siapapun bukan di kemampuannya mengatur dunia, tapi di kemampuannya mengatur dirinya sendiri di tengah dunia yang tak teratur. Kedua, berhenti memberi panggung pada drama. Kamu tahu kenapa banyak orang betah main drama? Karena ada penontonnya. Dan kalau kamu masih merespons, masih ngechat panjang, masih membahas, masih mencari-cari, selamat, kamu adalah penonton setia mereka. Drama itu seperti api unggun. Semakin sering kamu tiup, apinya semakin besar. Dan setiap reaksi yang kamu berikan adalah kayu bakar. Mereka lihat kamu tersulut, mereka menang. Mereka lihat kamu terguncang, mereka puas. Banyak orang salah paham mengira diam itu kalah. Padahal, dalam permainan mental diam adalah senjata paling tajam. Bukan diam yang pasif, tapi diam yang disengaja. Diam yang menunjukkan,
Aku tidak tertarik bermain di arena ini. Friedrich Nietzsche pernah bilang, jangan berkelahi dengan babi. Kamu akan sama kotor dengannya, dan babi akan menyukainya. Begitu juga dengan drama. Begitu kamu ikut terlibat, kamu kotor. Dan parahnya, mereka justru menikmati kekacauan itu. Bayangkan seseorang melempar bola ke arahmu. Kalau kamu tangkap dan lempar balik, permainan terus berlanjut. Tapi kalau kamu diam, bola jatuh ke tanah, permainan mati, disitulah siklusnya berhenti. Bukan karena mereka sadar, tapi karena kamu nggak lagi memberi energi untuk membuat drama itu hidup. Dan begini, begitu kamu berhenti memberi panggung, dua hal akan terjadi. Pertama, mereka bingung karena pola lama mereka nggak mempan. Kedua, kamu merdeka karena pikiranmu nggak lagi dikendalikan oleh perilaku orang lain. Kalau kamu merasa ini sulit, ingat saja, fokus pada hidupmu sendiri adalah bentuk pembalasan yang paling elegan. Orang yang benar-benar kuat tidak membuktikan diri lewat adu argumen, tapi lewat kualitas hidup yang tidak terganggu. Kalau sejauh ini kamu merasa pembahasan ini membuka mata, pastikan kamu subscribe, karena kita akan terus bahas hal-hal seperti ini, supaya kamu nggak cuma bereaksi pada hidup, tapi mengendalikan hidupmu sendiri. Ketiga, jangan mengemis jawaban, saya tahu rasanya, kamu ingin tahu kenapa kenapa dia pergi tanpa pamit, kenapa dia berubah sikap, kenapa dia melakukan hal itu padamu. Otakmu nggak bisa diam. Kamu bolak-balik membongkar percakapan terakhir, membaca ulang chat mencari clue. Dan di momen itu, kamu tergoda untuk kirim satu pesan lagi. Tolong jelasin, biar aku ngerti. Kedengarannya wajar, tapi setiap kata yang kamu ketik di momen ini adalah mata uang yang kamu bayarkan untuk sesuatu yang sebenarnya tidak kamu butuhkan. Dengarkan baik-baik. Jawaban yang kamu minta belum tentu akan menenangkanmu. Kadang, justru akan melukai lebih dalam. Kadang itu hanya alasan yang mereka buat untuk menenangkan ego mereka, bukan untuk menenangkan hatimu. Seneca pernah menulis, kita sering menderita lebih banyak dalam imajinasi daripada kenyataan. Saat kamu mencari jawaban, kamu membuka pintu untuk imajinasi liar, asumsi dan interpretasi yang seringkali lebih buruk dari kebenaran itu sendiri. Ketidakjelasan memang menyiksa bagi orang yang tidak bisa duduk tenang dengan pikirannya sendiri. Tapi buat orang yang menguasai diri, ketidakjelasan adalah ruang. Ruang untuk fokus pada hal yang masih bisa dia kontrol. Ruang untuk mengembalikan martabatnya tanpa harus memohon agar orang lain memberikannya. Kamu tahu kenapa ketidakjelasan kadang menjadi kekuatan? Karena itu memaksa kamu untuk berhenti mencari jawaban di luar dan mulai membangun jawaban di dalam. Dan jawaban yang kamu bangun dari kekuatan diri jauh lebih mahal nilainya daripada semua penjelasan yang bisa orang lain berikan. Jadi, lain kali kalau kamu tergoda untuk mengetik "tolong jelasin", berhenti, ambil napas, dan katakan ke dirimu sendiri, kalau aku bisa hidup tanpa jawaban ini, berarti aku menang. Keempat, hargai diri lewat jarak. Kamu mau tahu salah satu kesalahan terbesar orang yang sedang terluka? Mereka mendekat, justru kepada orang yang menjauh. Mereka mengira kalau mereka terus hadir, terus menunjukkan kepedulian, akhirnya orang itu akan sadar dan menghargai. Padahal yang sering terjadi adalah kebalikannya. Kamu justru menurunkan nilaimu sendiri. Karena begini, sesuatu yang selalu tersedia jarang dihargai. Di dunia ini, rasa hormat lahir bukan hanya dari kebaikan hati, tapi dari jarak. Jarak membuat orang punya waktu untuk melihat nilaimu dari kejauhan. Jarak membuat mereka bertanya-tanya. Jarak memberi ruang untuk rindu, dan rindu tidak pernah lahir dari kehadiran yang berlebihan. Marcus Aurelius pernah mengingatkan, jangan biarkan pikiranmu menjadi milik orang lain. Dan itu termasuk menjaga jarak emosional. Kalau setiap moodmu tergantung dari chat mereka, dari perhatian mereka, dari validasi mereka, kamu sudah menyerahkan hidupmu. Jarak fisik adalah sinyal visual bahwa kamu tidak bergantung. Jarak emosional adalah pernyataan bahwa kamu memegang kendali. Coba bayangkan, dua pria sedang memancing. Yang satu duduk tenang, tidak peduli apakah umpannya dimakan atau tidak. Yang satu lagi panik, terus mengganti umpan, terus memeriksa kail.
Mana yang lebih berpeluang mendapatkan ikan? Yang tenang, karena ikan datang ke umpan yang tidak panik. Begitu juga dengan hubungan. Kalau kamu bisa menjaga jarak dengan elegan, bukan sebagai hukuman, tapi sebagai bentuk penghargaan pada dirimu sendiri, maka orang akan belajar menghargaimu bukan karena kamu memohon, tapi karena mereka merasakan nilaimu. Jadi, mulai sekarang, bukan berarti kamu harus dingin atau memutus hubungan, tapi pastikan jarakmu cukup untuk memberi pesan. Aku bisa hidup tanpa kamu, dan aku tetap bernilai. Kelima, bangun aura tak terpengaruh. Ada satu hal yang bikin orang segan, bahkan musuh pun berpikir dua kali sebelum mengusik. Ketenangan yang nggak bisa mereka pecahkan. Bukan wajah tanpa ekspresi seperti robot, tapi sikap yang memberi sinyal. Apapun yang kamu lakukan, aku tetap di sini, tegak, tenang. Masalahnya banyak orang salah mengartikan tak terpengaruh sebagai pura-pura cuek. Padahal pura-pura cuek itu kelihatan dari jauh, dan justru bikin orang tahu bahwa kamu sebenarnya terganggu. Aura tak terpengaruh bukan soal menutup diri dari rasa sakit, tapi soal menerima rasa sakit tanpa membiarkannya mengatur tindak tandukmu. Epictetus pernah bilang, bukan apa yang terjadi padamu yang penting, tapi bagaimana kamu bereaksi terhadapnya. Kalau kamu bisa menerima hinaan tanpa terbakar emosi, atau menerima penolakan tanpa panik membalas, orang akan mulai melihatmu sebagai pribadi yang misterius. Mereka nggak bisa memprediksi gerakanmu. Dan hal yang tidak bisa diprediksi selalu bikin penasaran. Ingat, dunia modern penuh orang yang gampang meledak. Sekali sentuh, langsung marah. Sekali sindir, langsung balas. Sekali diabaikan, langsung ngejar. Kalau kamu bisa menjadi kebalikannya, tenang saat yang lain panik, kamu otomatis naik satu level di mata siapapun. Bayangkan kamu di meja poker. Lawanmu mencoba membaca wajahmu, memancing reaksi. Kalau kamu goyah, mereka tahu kartumu lemah. Tapi kalau kamu tetap tenang, mereka mulai ragu. Dan ragu adalah senjata yang membunuh strategi lawan dari dalam. Jadi mulai sekarang, latih diri untuk menahan respons instan. Bukan berarti kamu nggak punya emosi, tapi kamu memilih kapan dan bagaimana kamu menunjukkannya. Karena pria yang kuat bukan yang tanpa rasa takut, tapi yang mampu mengendalikannya, hingga orang lain tak bisa membedakan kapan dia sedang di bawah tekanan. Keenam, fokus pada arena yang bisa kamu menangkan. Banyak orang kalah bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka buang tenaga di medan yang salah. Mereka bertarung di arena orang lain. Mereka mencoba membuktikan diri di game yang aturannya ditentukan lawan dan tebak siapa yang biasanya menang. Yang membuat aturan, kamu harus paham, tidak semua pertempuran layak diikuti. Kalau ada orang yang main drama di chat, arena itu milik mereka. Kalau ada orang yang sengaja memancing emosi di media sosial, arena itu milik mereka. Begitu kamu ikut bermain di sana, kamu sudah kalah setengah langkah. Sun Tzu dalam The Art of War bilang, hindari kekuatan, serang kelemahan. Artinya, kamu tidak perlu datang ke medan di mana musuh sudah siap, sudah nyaman, dan sudah menguasai panggungnya. Sebaliknya, tarik mereka ke arena di mana kamu unggul, baik itu dalam ketenangan, dalam strategi, atau dalam sumber daya mental. Pertanyaannya, bagaimana cara tahu ini arena yang bisa kamu menangkan? Sederhana, tanya pada dirimu, kalau aku masuk ke sini, apakah aku bermain untuk membuktikan sesuatu atau untuk mendapatkan hasil yang nyata? Kalau jawabannya hanya ego, tinggalkan. Ego haus pengakuan, strategi haus kemenangan nyata. Lihat, energi mentalmu itu seperti amunisi. Kalau kamu habiskan untuk membalas sindiran, membuktikan pada orang yang nggak penting, atau memaksakan diri di situasi yang nggak bisa kamu kendalikan, kamu akan kosong saat harus berjuang di hal yang benar-benar menentukan hidupmu. Jadi mulai sekarang pilih medan perangmu. Kalau harus bertarung, pastikan itu di tempat di mana kamu punya peluang menang. Bukan sekadar puas karena ikut teriak di tengah keramaian, karena pria yang bijak bukan yang selalu menang di semua tempat, tapi yang tahu kapan dan di mana harus bertarung. Ketujuh, prinsip diam berdaya. Ada dua jenis diam, diam yang lemah karena takut bicara, dan diam yang berdaya
Karena tahu kapan bicara, prinsip diam berdaya bukan tentang menghindar, apalagi pura-pura nggak peduli. Ini tentang memilih untuk tidak memberi reaksi sebelum kamu siap, sebelum waktunya tepat, dan hanya ketika hasilnya akan menguntungkanmu. Marcus Aurelius pernah menulis, "Kamu selalu punya pilihan untuk tidak memberi opini." Itu artinya kamu bebas untuk tidak menanggapi, bebas untuk tidak terprovokasi, bebas untuk tidak masuk ke permainan yang merugikanmu. Dan di dunia yang bising, kebebasan itu adalah kekuatan yang sangat mahal. Diam berdaya membuat orang menebak-nebak. Mereka bertanya-tanya, apa yang dia pikirkan, kenapa dia nggak marah, kenapa dia nggak mengejar. Rasa penasaran itu jauh lebih kuat daripada semua argumen yang bisa kamu lontarkan. Karena orang akan mengisi kekosongan dengan imajinasinya sendiri, dan seringkali imajinasi mereka lebih dramatis daripada kebenaran. Tapi untuk bisa mempraktikkan ini, kamu harus punya fondasi. Harga diri yang tidak tergantung pada respon orang lain, kesabaran untuk menunggu momen yang tepat, dan kejelasan tujuan dalam hidupmu. Tanpa tiga hal itu, diam hanya akan jadi pelarian. Dengan tiga hal itu, diam menjadi senjata. Bayangkan dirimu seperti batu besar di tengah arus sungai. Air boleh mengalir deras, ranting boleh terbawa arus, tapi kamu tetap di sana. Tegak, tidak terburu-buru membuktikan apa-apa, tapi perlahan, arus itu akan membentukmu menjadi lebih kuat, lebih kokoh, dan tak tergoyahkan. Ingat, di dunia yang selalu memaksa orang untuk bereaksi, kemampuanmu untuk tidak bereaksi adalah tanda bahwa kamu memimpin, bukan dipimpin. Itu inti dari prinsip diam berdaya. Dan begitu kamu menguasainya, kamu akan sadar, kamu tidak perlu memenangkan setiap pertarungan, karena kehadiranmu sendiri sudah menjadi kemenangan. Kamu sudah mendengar semuanya. Dari menguasai diri, memutus drama, berhenti mengemis jawaban, menjaga jarak, membangun aura tak terpengaruh, memilih medan perang, sampai prinsip diam berdaya. Sekarang pertanyaannya, apakah kamu akan kembali ke pola lama? Atau mulai hari ini, kamu memilih untuk menguasai dirimu sendiri? Dunia tidak akan berhenti mengetes mentalmu. Akan ada orang yang sengaja memancing, situasi yang memprovokasi, dan momen di mana egomu ingin berteriak. Tapi ingat, kamu tidak harus merespon setiap panggilan perang. Tidak semua tembakan harus dibalas. Tidak semua pertempuran layak dimenangkan. Kamu ingin dihormati, jangan minta, jangan kejar, jangan memohon penjelasan. Bangun harga dirimu lewat kendali, jarak dan ketenangan yang tidak bisa dibaca siapapun. Karena respek yang paling dalam bukan datang dari kata-kata, tapi dari cara kamu berdiri tegak saat badai datang. Sekarang saya ingin kamu berhenti sejenak dan tulis di komentar, poin mana yang paling menampar kamu hari ini, dan di momen apa kamu akan mempraktikannya. Kalau video ini membuatmu berpikir ulang tentang caramu bereaksi pada hidup, maka pastikan kamu tonton video berikutnya yang sudah saya taruh di layar. Kita akan bahas lebih dalam tentang seni mengendalikan kekuatan tanpa kehilangan hati, kendalikan dirimu, dan dunia akan mulai mengikuti ritmemu.